Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa di Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 9 November 2024. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau terus menuntun perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami senantiasa mengalami dan merasakan berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami untuk dijalani lagi dalam berbagai perjuangan kehidupan ini. Tapi sebelum itu kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu bersama di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Maka tolonglah kami ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, supaya kami beroleh hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan terus mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-52. Begini ditulis, "Dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Demikianlah bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah bertambah besar dan bertambah hikmat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai manusia normal kita butuh makanan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, pertumbuhan hidup itu harus disiapkan sejak dalam kandungan dengan memperhatikan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Kita perlu mencermati apakah ada di sekitar kita anak yang stunting atau kekurangan gizi akut. Jika ada, berarti pemerintah, gereja, dan keluarga kurang memberi perhatian terhadap pertumbuhan gizi anak. Keadaan ini mengancam produktivitas warga gereja di masa depan apabila tidak disikapi dengan serius. Firman hari ini mengatakan Yesus Kristus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dari Yesus secara fisik berlangsung secara normal dan berdampak pada kognitifnya, cara berpikirnya yang baik, serta diikuti pertumbuhan rohani yang kuat. Ungkapan ini cukup tegas untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus yang dihadirkan Tuhan Allah melalui pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya sebagai manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus harus melewati masa kanak-kanak dan dewasa, di mana dalam proses ini Tuhan Allah ingin menunjukkan karya keselamatan melalui seorang manusia yang bertumbuh dalam kasih sayang orang tuanya, bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Hal ini menggambarkan sebuah proses alami. Jadi, kendati Yesus Kristus adalah anak Allah, namun ia mengalami proses pertumbuhan sebagai manusia biasa. Yesus Kristus adalah manusia natural, alami, dan juga supranatural ilahi. Nah, sedangkan ungkapan makin dikasihi Allah dan manusia mau menggambarkan ketaatannya kepada orang tua dan juga kepada Bapa di sorga. Sebab anak yang dikasihi adalah anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua, tutur katanya sopan dan santun, perilakunya baik dan menyenangkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketaatan dan ketekunan dari Yesus Kristus sebagai contoh yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan pertumbuhan orang-orang percaya harus mengenalkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesabaran di dalam Yesus Kristus. Nah, hal ini adalah bentuk cerminan pertumbuhan orang-orang percaya. Karena Yesus Kristus telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, agar manusia dapat menerima dan mengikutinya sebagai teladan. Keluarga Kristen yang adalah pengikut Yesus Kristus
Oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman hari ini bahwa pertumbuhan anak secara fisik dan hikmat serta iman yang baik akan membentuk kualitas karakter yang disenangi dan dibutuhkan dunia, serta menyenangkan orang tua, tapi juga Tuhan Allah, bahkan sesama kita. Karena itu kiranya pertumbuhan secara fisik tapi juga dalam iman itu menjadi bagian kita semua sebagai orang percaya. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, tak putus-putusnya kami menaikkan syukur kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan. Melengkapi lagi kami semua untuk belajar melihat dari diri Yesus Kristus yang mengalami pertumbuhan baik secara fisik, namun juga secara spiritual dalam hal hikmat tapi juga imannya. Kiranya ini juga menjadi inspirasi bagi kami semua sebagai orang-orang percaya untuk terus memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, baik secara fisik tapi juga secara spiritual. Agar supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami betul-betul akan senantiasa hidup dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan dan berkatilah kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup yang kami tekuni, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan sertai berkatilah. Beri umur panjang, sehat dan kuat. Dalam setiap usaha, kerja, perjuangan hidup kami, bukakanlah jalan, berilah kiranya berkat bagi hidup pribadi, keluarga kami masing-masing. Dalam berbagai ucapan syukur yang kami rasakan, Tuhan sempurnakanlah dengan memberi berkat. Apakah kami bersyukur oleh karena ulang tahun kelahiran, pernikahan, mengucap syukur karena menerima berkat-berkat Tuhan dalam berbagai bentuk, sempurnakanlah sukacita dan syukur kami. Namun juga jika kami mengalami pergumulan apapun bentuknya, Tuhan tolonglah kami, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam berbagai persoalan dibukakan jalan. Kami percaya pertolongan kami berasal daripada-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah kami semua yang menyaksikan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, baik anggota Jemaat Maranatha, tapi pun siapa saja yang menyaksikannya, biar berkat-berkat Tuhan jadi bagian kehidupan kami semua. Komisi Multimedia terus diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan memberitakan firman melalui berbagai media-media dan sarana yang ada. Maka terpujilah Engkau Bapa, perjalanan kehidupan kami bawa dan serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami yang bersyukur dan bermohon, kami berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian Renungan Harian Keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.